Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Pariaman. Saya Resti Atma Helda dari SDN 14 Sungai Pasar. Saya Linda Novianti dari SMK Negeri 3 Pariaman. Saya Ermi Daivisi dari SMP Negeri 1 Pariaman. Kami akan mendemonstrasikan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bu Linda. Bu Resti apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Linda apa kabar? Alhamdulillah sehat juga ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Nah, saya dengar Ibu Resti akan melakukan coaching hari ini ya? Iya benar Bu, saya akan melakukan coaching hari ini. Oh ya, baik Bu Resti. Nah, sebelum melakukan coaching boleh saya tahu apa persiapan yang sudah Bu Resti lakukan? Oh iya Bu, sebelum melakukan coaching banyak hal yang perlu saya siapkan. Yang pertama mempersiapkan fisik dan mental, kemudian mempersiapkan diri lahir dan batin. Lalu saya juga mempersiapkan waktu dan tempat untuk coaching agar coaching saya bisa nyaman dan lebih santai dalam melaksanakan ini. Kemudian saya juga membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta. Bagus sekali ya Bu Resti ya. Kan persiapannya sudah matang. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian kita pada saat coaching nanti ya Bu ya. Yang pertama, apakah coaching Ibu nanti itu sudah menerapkan alur Tirta? Yang kedua, apakah coaching nanti sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching? Gitu ya Bu. Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama, saya memperhatikan sesuai dengan alur Tirta, ada tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, saya menerapkan prinsip coaching, mulai dari kemitraan, proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Bagus sekali ya Bu Resti ya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching nantinya. Nah, kemudian nanti pada proses coaching, kalau boleh tahu itu kompetensi apa yang akan Bu Resti kembangkan? Ya, jadi begini Bu Linda, sebenarnya saya ingin menerapkan semua kompetensi coaching. Yang pertama ada kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun, dalam observasi kali ini saya ingin fokus pada dua kompetensi saja ya Bu Linda. Yang pertama kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Bagus ya Bu Resti ya. Saya sepakat sekali. Nanti ada dua kompetensi ya Bu ya yang akan nanti kita observasi. Nah, dari dua kompetensi tadi, kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan Ibu tersebut? Oh iya, Linda, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan atau ingin saya lakukan, yang pertama adalah saya ingin coaching ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Kemudian yang kedua, saya juga ingin coaching saya ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik Bu Resti, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, saya mohon izin nanti untuk masuk pada saat proses coaching berlangsung ya. Oh, baik, boleh Bu. Satu lagi Bu Resti, nanti setelah coaching kita diskusi kembali ya Bu Resti. Baik, siap insya Allah. Terima kasih Bu Resti. Sama-sama Ibu Linda. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bu Yusi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Yusi apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Resti. Boleh minta waktunya Ibu? Boleh, dengan senang hati Bu Yusi. Ada yang perlu kita diskusikan hari ini Bu Yusi? Ada Bu. Sebenarnya saya ada masalah. Siswa saya di kelas 7 masih banyak ditemukan yang belum bisa baca Al-Quran. Padahal pembelajarannya sudah berakhir. Oh, jadi Ibu ingin menceritakan masalah anak-anak di kelas 7 yang belum bisa membaca Al-Quran. Iya benar sekali Bu. Oke, apa yang ingin Ibu Yusi capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mencari jalan keluar bagaimana caranya saya bisa mengatasi situasi anak-anak yang kelas 7 ini yang belum bisa baca Al-Quran bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar Bu. Baik, sekarang Ibu bisa menceritakan bagaimana permasalahan yang sedang Ibu hadapi terkait dengan siswa yang belum bisa baca Al-Quran tersebut. Sebenarnya Bu, di sekolah saya sudah ada program ekskul wajib 2 jam pelajaran dalam seminggu untuk mengatasi siswa yang belum bisa baca Al-Quran ini. Berarti ini diikuti oleh semua siswa semua siswa di SMP 1 ini. Tapi setelah 1 tahun berjalan, ternyata masih banyak ditemukan siswa-siswa yang kelas 7 ini belum bisa baca Al-Quran.
Seperti itu ya Bu Yusi Iya ya. benar. Jadi sebenarnya udah ada ekskul wajibnya, sudah dilakukan hampir 1 tahun, tapi belum ada juga siswa itu yang pandai membaca. Masih ada juga yang belum bisa baca Al-Quran. Iya benar Bu. Waktu setelah adanya ekskul wajib yang 2 jam pelajaran ini terkhusus bagi siswa kita yang belum bisa atau belum lancar baca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Jadi menurut Ibu Yusi harus ditambahkan 2 jam pelajaran lagi di luar jam wajib yang sudah ada, seperti itu ya Bu Yusi? Iya benar Bu Resti. Nah, bagaimana teknis pelaksanaan program yang Ibu sampaikan tadi? Mengingat anak-anak ini karena ada waktu tambahan ya Bu, rencananya saya akan mendata kembali siswa-siswa ini yang belum mampu baca Al-Quran. Setelah itu mengelompokkannya sehingganya mereka sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Ini juga akan memudahkan kita dalam menjalankan program nantinya. Baik, itu rencana yang sangat bagus ya Bu. Kira-kira kapan rencana Ibu Yusi ini akan dilaksanakan? Mengingat ini adalah baca Al-Quran ya Bu, inginnya saya punya rencana minggu depan akan melaksanakan program ini. Oh, berarti lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya benar Saya Bu. senang sekali mendengar penjelasan dari Ibu Yusi. Alhamdulillah ya Bu Resti, coaching Bu Resti tadi sudah selesai. Iya Bu, alhamdulillah. Ya, nah bagaimana perasaan Bu Resti setelah coaching tadi? Alhamdulillah Bu Linda, setelah coaching saya merasakan senang dan bahagia Bu. Iya, ya. Nah, bagaimana penilaian Ibu Resti terhadap proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Begini Bu, kalau diizinkan menilai, saya rasa apa yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Bu Resti. Nah, kira-kira kenapa Ibu bisa menyampaikan coaching tadi berjalan lancar dan baik? Gimana Bu? Kenapa saya bisa menyampaikan bahwa proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar dan baik Ibu? Karena saya telah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta, kemudian saya sudah menerapkan juga prinsip-prinsip coaching, dan coaching saya sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, bagus sekali ya Bu Resti ya. Nah, sepertinya kita sepakat, izinkan saya juga untuk menyampaikan hasil observasi saya terkait proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, yang pertama seperti yang Ibu Resti sampaikan, bahwa saya melihat Ibu Resti sudah menerapkan alur tirta dalam coaching tadi. Kemudian saya sudah melihat bahwa di sana prinsip coachingnya sudah terlaksana dan coaching berinteraksi penuh dengan Bu Resti. Terima kasih Ibu atas penilaiannya. Iya Bu Resti. Nah, begini Bu Resti, ya kira-kira setelah coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu Resti kembangkan lagi? Ya, setelah saya melakukan coaching ini Bu, kedepannya saya ingin lebih mengembangkan lagi bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot dalam coaching, kemudian bagaimana proses coaching dilakukan sesuai dengan alur tirta dan tetap dan bisa selalu menerapkan prinsip-prinsip coaching. Iya, berarti ke pertanyaan yang berbobot ya Bu Resti ya, potensinya. Ya, bagus sekali Bu Resti. Nah, setelah coaching dan observasi, kira-kira nanti tindak lanjut apa yang akan Bu Resti lakukan setelah ini? Insya Allah kedepannya Ibu saya akan selalu tetap berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan coaching, akan selalu menerapkan sesuai dengan alur tirta, kemudian selalu menerapkan prinsip coaching itu Ibu. Luar biasa sekali ya Bu Resti ya. Iya. Tetap semangat Bu Resti Iya, sebagai coach ya, tetap semangat selalu berbagi ya Bu Resti. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Resti. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Resti. Apa kabar Bu Resti? Alhamdulillah sehat. Ibu Linda apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali bisa bertemu Bu Resti ya hari ini ya. Ibu Linda. Tapi saya melihat di wajah Bu Resti seperti ada yang dipikirkan. Apakah betul Bu Resti? Iya benar Bu Linda. Ada yang sedang saya pikirkan, makanya hari ini saya minta di coaching oleh Bu Linda. Oh begitu, dengan senang hati ya Bu ya. Nah kita insya Allah kita sediakan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang perlu di coaching ya Bu Resti ya. Iya Bu Linda. Kita bicaranya di sini atau butuh ruangan yang lebih tenang Bu? Saya rasa di sini saja Bu Linda. Oke, Saya baik. ini cukup nyaman kita berdiskusi. Oke, baik Bu Resti ya. Nah, kira-kira nanti setelah kita diskusi ini, harapan apa yang Bu Resti inginkan? Ya Bu Linda, saya berharap dengan diskusi kita kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dengan siswa saya yang sedang saya hadapi hari ini. Oh begitu, berarti ada sedikit permasalahan dengan siswa ya Bu Resti Iya ya? betul. Ya. Kalau boleh bisa saya mendengar permasalahan apa yang Ibu alami? Ya, jadi begini Bu Linda, di sekolah saya ini kan ada namanya gerakan sekolah sehat. Ya. Dalam programnya itu ada satu
kali seminggu membawa sarapan dan sarapan bersama di sekolah. Jadi ada salah seorang siswa saya ini hampir setiap minggu tidak membawa sarapannya ke sekolah. Begitu ya Bu ya, bagus sekali programnya ya Bu ya. Program ada sarapan bersama begitu Sarapan ya Bu ya. bersama ya. Nah, coba di sini apakah Ibu pernah bertanya kepada siswa tadi kenapa dia tidak membawa sarapan gitu? Ya, sebelumnya saya sudah pernah bertanya kepada siswa ini, cuma mungkin kesalahan saya waktu itu saya menegur siswa saya ini di depan orang banyak, sehingga ketika saya bertanya kenapa dia selalu tidak bawa sarapan, dia diam saja Bu Linda, dan terlihat dari wajahnya itu wajah kesedihan lah gitu. Ya. Oh, berarti Bu Resti sudah mencoba ya Bu ya mencari tahu mungkin momennya yang kurang pas kali ya Bu ya, Betul. karena di depan teman-temannya gitu ya Bu. Nah jadi kan Bu Resti sudah mencoba itu bertanya kepada anak tapi di depan teman. Nah, kira-kira nanti selanjutnya apa yang Ibu Resti lakukan lagi untuk menggali informasi lebih lanjut supaya kita puas? Kenapa sih si anak tadi tidak membawa bekal? Ya, sebenarnya sebelumnya saya sudah mengetahui juga tentang siswa ini, Bu Linda. Jadi anak ini anak yang tidak punya orang tua. Jadi orang tua yang perempuan meninggal dan orang tua yang laki-laki sudah menikah kembali. Jadi anak saya ini tinggal dengan neneknya. Jadi kemungkinan ini menurut saya anak ini kurang perhatian di rumah, sarapannya tidak dibuatkan dan ada kesulitan ekonomi juga yang dialami oleh nenek dan siswa saya ini. Ya, berarti sudah ada informasi awal ya Bu Resti yang dapatkan Iya, ya. Memang kita kasihan sekali kalau ada siswa yang mohon maaf orang tidak tinggal bersama orang tua, nah sehingga bekalnya mungkin tidak dengan baik bisa diberikan oleh nenek tadi ya Bu Iya, ya. betul. Nah tadi kan berarti informasi kita itu baru kita terima belum pasti gitu ya Bu ya, mungkin dari sana dari sini gitu ya. Nah kira-kira untuk memastikan informasi ini apa langkah selanjutnya yang Bu Resti lakukan? Ya, rencananya agar informasi ini lebih pasti, saya akan mengambil siswa saya ini akan bicara berdua, kemudian saya lanjutkan dengan memanggil nenek dari siswa saya ini. Wah, bagus sekali Bu Resti. Saya setuju dengan ide Bu Resti. Kita perlu memanggil wali murid untuk menanyakan kepastian permasalahan ini. Jadi apa sih akar permasalahan sebenarnya terjadi, gitu ya Bu Resti ya. Nah nanti seandainya wali murid ini sudah hadir, Ya. kan kita dapat informasi tuh Bu ya. Nah setelah mendapatkan informasi ini, apalagi langkah berikutnya yang Bu Resti lakukan? Jadi rencananya seperti ini Bu Linda, apabila ketika saya sudah memanggil dengan mendapatkan informasi dan ternyata informasi yang saya dapatkan sama dengan apa yang sudah saya pikirkan, ternyata ada kesulitan ekonomi kah, atau kurangnya perhatian dari keluarga terhadap anak ini. Jadi rencana saya akan mendiskusikannya dengan teman-teman guru di sekolah, bahkan kepala sekolah untuk mencarikan solusi bagaimana ke depannya, apakah kita perlu membantu siswa saya ini. Wah, luar biasa sekali ya rencana Ibu Resti. Mudah-mudahan itu bernilai ibadah juga ya Bu ya rencananya. Nah tentunya bisa dikatakan sebuah program ya Bu ya. Nah, tentunya dalam melaksanakan rencana Ibu Resti tadi kita tidak bisa sendiri kan Bu ya. Betul. Kita butuh tim. Nah apakah itu sudah terbayang rencana Ibu siapa saja yang akan Ibu libatkan atau Ibu ikut sertakan di dalam program Ibu ini nanti? Ya, dalam program ini rencana yang pertama kali saya akan memberitahu kepala sekolah, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian mengajak rekan-rekan sejawat saya sesama guru di sekolah untuk mendiskusikan permasalahan ini bagaimana baiknya ke depannya. Seperti itu Bu Linda. Luar biasa sekali Bu Resti ya. Memang ini kegiatannya lebih ke arahnya sosial. Iya, betul. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana rencana Ibu Resti tadi. Nah ini kan kegiatannya setiap minggu ya Bu ya, sarapan bersama. Nah kapan rencana Ibu Resti akan memulai program bersama tadi? Rencana besok saya langsung memanggil siswa iya. saya ini lebih cepat dan lebih baik, jadi permasalahan cepat tuntas gitu. Iya ya, saya setuju sekali Bu. Jadi kalau ada permasalahan itu kita lebih baik secara cepat mengatasinya supaya dia tidak berlarut-larut. Nah karena ini juga nanti berkaitan dengan mental anak tadi sepertinya ya Bu ya. Luar biasa dari rencana Ibu beserta tim tadi ya yang lakukan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah Bu Resti dari kita diskusi tadi ya, dari Bu Resti datang dan sampai selesai diskusi, bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi? Ya alhamdulillah ya Bu Linda, yang awalnya tadi saya cukup galau, saya juga sedih, merasa bersalah
masalah terhadap siswa saya sehingga pikiran saya lebih tenang. Nah, setelah kita berdiskusi, alhamdulillah pikiran saya menjadi lebih tenang dan saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Resti ya. Mudah-mudahan saya ikut mendoakan program ini berjalan dengan lancar. Nah, sehingga program sekolah sehat tadi bisa juga berjalan dengan baik. Anak-anak murid kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga menerima pembelajaran dengan lancar juga ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya telah saya sudah di coaching pada hari ini. Iya, sama-sama Bu Resti. Tetap semangat ya Bu Resti. Iya, terima kasih sekali lagi Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu Resti, hati-hati di jalan. Ngomong-ngomong, topik apa nih yang mau Bu Linda bicarakan? Jadi begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu Linda. Jadi saya ingin berdiskusi tentang kondisi kelas yang saya ampu sekarang ini Bu. Terlihat siswanya kurang bersemangat gitu. Wah, menarik sekali nih Bu Linda topiknya. Jadi menurut Bu Linda kelas yang kurang bersemangat? Iya Bu Yusi, jadi siswa itu kurang antusias terhadap pembelajaran. Mereka cenderung pasif, bahkan ada yang tidur. Nah, sehingga hasil pembelajarannya menurun gitu Bu. Apa yang bisa menurut Bu Linda lakukan untuk bisa membantu mereka pada angka level 8 tersebut? Nah, itu yang saya sendiri kadang masih bingung Bu gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk siswa agar mereka lebih semangat lagi di dalam belajar. Kalau menurut Bu Linda, siswa itu bersemangat belajar ketika apa sih? Mungkin ada hal-hal yang dilakukan agar pembelajaran aktif dan penilaian meningkat. Menurut saya mereka semangat ketika diberikan sebuah pembelajaran yang bergerak, yang membuat mereka bergerak gitu. Nah, jadi saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran implisit. Nah, nantinya akan dicoba juga menerapkan ice breaking, kemudian baru dilanjutkan dengan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Wah, bagus sekali itu Bu Linda. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu yang dekat, dalam minggu ini misalnya? Sepertinya kalau dalam waktu dekat yang bisa saya lakukan adalah pembelajaran implisit sepertinya Bu Yusi. Nah, di sana saya ingin terlebih dahulu siswa itu akrab dulu dengan saya. Nah, kemudian baru nanti saya selingi pembelajaran dengan ice breaking. Setelah akrab nanti baru kita masukkan pembelajaran diferensiasi. Itu rencana saya Bu. Berarti Bu Linda akan melakukan pembelajaran implisit dalam minggu ini. Iya. Nah, rencananya bagaimana itu Bu bentuk pembelajarannya? Mungkin saya akan coba mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Bu. Nah, terutama pada awal pembelajaran, misalnya menanyakan kabar, menanyakan perasaan mereka. Nah, nantinya akan saya rancang juga pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya di awal, namun bisa di kegiatan inti, bahkan di kegiatan akhir pembelajaran. Begitu Bu Yusi. Wah, rencana yang bagus ini Bu Linda. Semoga terlaksana dalam minggu ini ya Bu. Ya, insya Allah ya Bu.